Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Wong Malam Ganteng juga, Sakdonya. ya. Gimana Mbak? eh Nih saya kan mau pulang Indo tuh. Ya, terus? Terus majikan saya itu masih ke mana? Ke kemana itu? Ke rumah istri nih gitu. Terus saya disuruh nggak boleh libur loh. Nggak Terus? boleh libur bulan 10 sampai bulan 3 karena bulan 3 saya pulang ke Indo gitu kan. Terus uh, majikan saya itu bilang gini, kamu kamu tak gaji hari Minggu nih, yang merah nggak tak gaji, bilang gitu. Kalau kalau kamu minta gaji yang tanggal merah itu minta sama kakakku yang di luar negeri, bilang gitu. Terus aku juga belum ngomong sama kakak yang di luar negeri kan, yang dulu aja uang visa itu nggak dikasih sama yang di luar negeri itu. Pokoknya iya yo bulet tenan lo Mas apa jenenge, yang sini suruh bayari sana suruh bayari sini, kan nggak akur toh. Satu keluarganya nggak akur gitu loh, terus akhirnya malah dilempar-lempar, akhirnya ya malah gak dibayar visane kuwi mang. Terus malah sama agenku diganti gitu, diganti 500 sama agenku. Alhamdulillah. Terus yang ini tanggal merah nggak tahu digaji apa enggak, aku ya enggak batin wis terserah, digaji karpe ora digaji karpe, jane harus digaji yo Mas yo. Loh. Ya tanggal merah itu harusnya sampean libur. Kalau nggak bisa di tanggal itu atau di hari itu ya ganti hari lain selama 1 bulan. Merah itu harus libur Mbak. Apa aku bilang SMS sama yang di luar negeri itu ya, kalau nggak digaji aku minta hari biasa, ganti nih tanggal merah apa gitu ya. Loh, iya dalam peraturan itu termasuk tanggal merah yang diwajibkan untuk libur. Jadi semuanya ini bukan urusannya ganti uang dan tidak ganti uang. Ganti uang dan tidak ganti uang itu sebenarnya kan juga tidak boleh diganti uang. Libur itu ya tetap libur. Harusnya minggu libur itu pun juga harus libur. 7 hari, dalam 7 hari itu 1 kali hari libur seharusnya. Nah, untuk tahun kemarin itu tahun 2022 itu 13 hari itu wajib libur. Seharusnya. Cuman terkadang agennya ini nggak mau memberikan penjelasan ke majikan gitu loh. Karena ketika mau menjelaskan ke majikan kan ngasih duit ke sampean dan agennya pun nggak dapat duit. Jadi sampean harus tanyanya ke agen juga, agen itu bagaimana gitu. Kalau ternyata nggak ada kejelasan dan semuanya ya sodorin peraturan. Kalau nggak disodorin peraturan, bayar-bayar juga nggak mau, sampean rekam semuanya, buktikan, nanti di akhir dijadikan totalan biar dia dapat surat dari labor gitu loh. Jadi orang Indonesia ini menurut saya orang yang paling manut gitu loh, paling duwe hati. Tapi orang sini kan nggak bisa begitu. Selama kita ditekan bisa, selamanya maka akan ditekan terus. Iya, malah dilempar-lempar. Nah, kon ya. bayari sing iki, sing sak omah kon bayari. Enggak, yang tanda tangan. Sing omah iki gak gelem bayari. Yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan bayi. Bayi sendiri yang tanda tangan. Iya, disaksikan sama anak-anak yang ada di mana, di Hongkong sini juga, anaknya perempuan. Tapi anaknya perempuan kayak ayo itu suruh bayari suruh bayari yang satu rumah, bilang gitu. Dia nggak mau keluar uang. Kalau nggak mau keluar uang, sampean telepon mereka, sampean pamit waktunya libur gitu loh. Kasih aba-aba. Tapi baik nggak ada yang nunggu. Terus dibiarkan aja semua. Iya. Kalau tak tinggal libur, baik nggak ada yang nunggu. Yang baik
Gak bisa apa-apa, cuman baring di kasur. Oh nganu, ya bisa, jalan-jalan juga bisa. Tapi orangnya kan pikun. Ngomong Dibawa enggak aja, disuruh makan juga makan. dibawa Bangga aja. dulu. Pakai kursi Iyo, roda dibawa sampai libur. iyo. Gimana? Enggak usah lah, aku ya panggane ngomah lah. Bebene dibayar minggu tok is bene kun karepe. Bene karepe lah, ini lah Lah, berarti orang lah Indonesia. anu Mas, apa yang dulu sebelum sebelum apa itu sebelum dia ke rumah istrinya itu, aku tiap apa tuh kan kontrakku kan cuma sama nenek toh di serumah itu. Terus dia rumah itu di mana gitu. Terus saya kerja di sini itu ada 3 bulan, terus dia pulang ke sini. Ami, saya mau pulang kerja dari rumah nenek pulang ke rumah nenek, boleh apa enggak? Ya boleh toh sing sang aku ngono. Anu itu kan rumah ibumu, kenapa aku nggak boleh? Tapi kan di kontrak itu cuma kamu sama nenek. Iya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia tidurnya di dapur, aku di ruang tamu loh. Terus selama dia di sini itu aku terus disuruh libur, hari Sabtu libur, Minggu libur. Jadi 1 minggu 2 kali terus Mas. Ya iya berarti baik kan yang itu, yang anaknya itu baik. Iya, Mesti- tapi gimana lek ora lego atine no masa Allah. Kenapa? Nyente ngono kae, Mas. Ya tinggal ngalih lo kalau nyontek-nyontek. Lah pertama nang rene ki Mang Ami, kowe keluar dari rumah sini, aku nggak seneng Kak mamaku ditunggu sama pembantu bilang gitu. Loh, piye toh aku ngono? Enggak, aku arep ora panggah kerja di sini selama 2 tahun di sini. Enggak mau aku wong yang gaji lo, enggak kamu yang gaji itu kakakmu. Kenapa kamu nyuruh aku keluar, aku bilang gitu loh. Apa kalau saya sudah keluar apa wes penak enggak penak sing sang aku harus nepati janji sampai 2 tahun, aku bilang gitu loh. Terus akhirnya ya udah aku nggak maksa kamu nerus nih 2 tahun ya silahkan, nggak neruskan 2 tahun ya silahkan, aku harus nepati janji sampai 2 tahun, aku bilang gitu. Dan rumangsane karepe TV Ya dilawan. Lagi pula kan kali di kontraknya kan cuman sampean sama nenek. Kalau dia ada kita bisa lapor juga ke labor. Nanti majikan aku nggak mau diarani memperkeruno kuwi, aku nggak mau. Aku kan bahasane sini itu aku nggak pada ngerti toh Mas. Aku nggak pada ngerti bahasane sini. Ya wis kalau sampean orangnya legowo ya sudah. Iya wis bene lah, karepe dibayari minggu tok ya wis bene karepe kono. Muga-muga aku entuk rezeki liyane iki ngono. Oke, nggak ada masalah. Berarti kan aman-aman saja toh, nggak ada persoalan kan? Iya, Aman. Dan sampai umurnya berapa toh Bu? Kelihatannya sampai ini wis sepuh. Aku 51. Bayo. Terus ndak mantuk ae toh Bu, 51. Aku kan aslinya masih pengen kerja di sini toh, tapi kimangi ibuku di rumah itu minta pulang, mau saya yang rumat gitu loh Mas. Akhirnya ya wis karepe pasrah ae dikon mulai. Duh. Lah anaknya kan udah selesai semua toh. Sudah ada cucu toh. Alhamdulillah 2 itu udah nikah. Nah, iya. 2 itu. Ya sak nyambut gawe iki mang ya wis enek pekerjaan anake. Nah, ya nanti rumahnya kan ada Bu juga. Orang tuanya juga masih ada. Tapi itu suamiku udah nggak ada. Ya nyari lagi nanti kan.
Alah wis karo putune karo anake wis cukup. Apa sama Alhamdulillah. bapakku? Apa? Apa sama bapakku? Bapakku juga duda. Rumahnya mana sampean? Jombang. Oh, ya cedek lah ngono. Nah, sampean mana lo? Saya Kediri, Kedirinya mana? Wates. Wah, mertuaku rumahnya Kediri. Simpang Gumul. Kediri mana? Simpang Gumul. Alah gurih kono. Iya. Itu istriku, mertuaku di situ. Makanya Wah, ya mantuk lah Bu, udah 51 iya, kan. iya ini mau pulang aku. Iya. Kan aku di Wong Taisin udah berapa tahun? 4 tahun, 8 tahun. Yang di sini udah 2 tahun wis. Lah iya, wis mari wis cukup, anaknya juga udah. Tapi Mas, itu apa kan ini kayak marak berita-berita di YouTube itu apa ya, kalau ke ATM itu harus hati-hati, katanya kartu ATM itu kalau iya ya longgar apa gimana harus cepat-cepat bilang sama petugasnya kok rumah saku iya ngono ki. Medeni. Ya zaman sekarang ini kan ya beda lah Bu sama ibu zaman dulu waktu masih muda. Sekarang itu penipuan. Orang sekarang itu nggadein paspor. Ya, ibu pertama kali di Hongkong emang pernah denger nggadein paspor. Sekarang udah rame paspor digadek-gadein. Terus Iya. kalau dari dulu kalau Hongkong kan ceritanya paspor dipinjam temennya buat ngutang terus temennya nggak mau bayar. Nah sekarang ekstrim lagi paspor digadein gitu loh. Nah habis paspor digadein ada juga nanti jual beli ATM. Kita buka rekening Hongkong terus ATM-nya dijual lah ya kan. Apa nggak tambah ngeri lagi sekarang? Kan Thomas, aku dulu itu masih di Wong Taisin itu pertama gajian sampai berapa tahun ya, 2 tahun apa 2 tahun lebih gitu, aku nggak tak tabung nih di rekening saya sendiri, nggak, terus baru di rekening suami saya, atau terus akhirnya suami saya ini meninggal, terus ini ATM-nya saya bawa, terus apa nggak ada masalah ya itu? Nggak ada. Selama isinya masih ada kan sampean istrinya. Nggak ada masalah. Apa buku tabungannya ketelesot ya nggak tahu di mana. Ya nggak apa-apa nanti mantuk kan tinggal diurus lagi bisa. Terus surat. Tapi ATM kartu itu tak bawa gitu loh. Iya nanti pokoknya surat apa namanya surat kematiannya suaminya. Iya. Dibawa kakaknya, terus KTP-nya suami, terus surat keterangan bahwa memang suami sudah meninggal itu gak ada masalah dan sampean istrinya bisa diurus ya. Justru tambah aman duitnya sampean. Nek ATM-nya sampean yang bawa. Ya iya, ada orang ngambil gimana? Gitu Kecuali udah lama nggak tak isi wong yo. Yo nek gak diisi biasanya sudah nanti. Sampean isi karena pajak bulanan itu 12.000 kalau nggak 15.000. Oh iya. Sampean isi lagi supaya nggak habis nanti. Oh iya. Nggak apa-apa ya ditransferin aja buat simpenan. Kan anak-anak sudah aman nanti tapi sampean. Kan atas namane bojoku toh. Aku apa ya iso nabung nek BRI toh Mas. Ya bisa. Ya nanti gini loh sampean mantuk. Bisa justru itu aman siapapun kecuali ya anaknya ahli waris tapi masih ada istrinya ya istrinya yang jadi ahli waris. Nanti sampean mantuk dulu, habis mantuk nanti tanya ke BRI. Ini suamiku udah meninggal, ini ATM-nya masih hidup. Kira-kira masih bisa dipakai enggak? Lewong ATM-nya ibu saya juga masih bisa dipakai, ibu saya juga meninggal. Banknya BNI. Ibu sampean umur pira? Meninggalnya umur 53. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi 53 54. Bapakku waktu itu 57. Sekarang bapakku umur berapa ya? Baru kok 2019 akhir kata ibuku ndak ada kemarin.
2000. 19. Oh, kalau suamiku ya paling ya ngarep mburi loh karo suamiku. Suamiku kan sakit itu loh, jantung itu loh, Mas. Oh iya. Ibuku Sakit diabetes. jantung. Terus gagal ginjal. Hmm. Koma 2 hari, gak 1 hari. Habis itu terus meninggal. Anaknya Mas Andrew sama kakak bareng. Kakak di rumah 1 perempuan, nomor 2 saya, nomor 3 di Jepang. Adik laki-laki. Yang terakhir ini masih kuliah. Berarti wis mapan. Ya wis bapaknya tinggal guyang-guyu. Nerima Ya Allah. setoran. Menikmati hidup. Tak suruh nikah lagi yuk. Kalau ada yang mau. Tak suruh nikah lagi bapak saya kalau ada yang mau. Jombang mana tuh, Mas? Jombang Sembung Perak. Karo tambah beras. Ya, kalau tambak beras kan Jombangnya. Kalau ini Jombang bagian selatan. Ya pokoknya batas sama Kediri loh. Kan Gudo. Iya. Terus Perak lah, itu kan Kalau dekat. itu suami saya itu sering ke Sidikiyah itu. Oh iya. Ya, Dulu di Sidikiyah. nah, jadi kayak gitu. Jadi kan sampean ini wis luar biasa loh, 51. Wis akhir ya, wis harusnya mantuk sampean ini, wis tuwuk nang luar negeri lah. Kok cik berangkat apa ya gak dipenging sama anaknya. Karena aku ki mang wis panggane kene, dadak ibuku ki mang ngarep ora ngongkon mulih to Mas, wis jenenge ya wis aku tak manut ae wong karo ibu sitok ae. Iya. Maratuaku ya wis oke enek kabeh, terus bapakku ya sik enek. Iya, 51 itu orang tuanya kalau ngelahirin sampai umur 20 dia 71. Lah, bapaknya sama nomor piro, Mas? Kelahiran 57. Oh, 57. Padha masku lho, Bang. Nah, jadi kalau kelahiran 57 berapa coba sekarang? Sekarang 2003. 2023. 2023 matematikanya rodok pelo ini. 2023 kurangi 1957. 66. 4 tahun lagi bapakku 70. Dia umur 66. Sampai umur 51. Tani, Mas. Ndak, Reareo, Riwariwi. Reario? Reario napa to? Reareo itu nggak ada kerjaan, mondar-mandir ngabisin duit dikasih anaknya aja. Ya ngabisin duit lah, di story sama anaknya semuanya ya tinggal ngabisin duit loh dia. Loh. Ya Allah. Ya, kiriman dari Jepang, kiriman dari Hong Kong, ya kan? Terus sampean wis pirang tahun di sini? Saya 10 tahun, 2013. Sekarang 2003. 10 tahun. Iya. Oh alah yo, berarti ngarburi karo aku nek rene. Iya, kalau istriku 20 tahun. Tambah katek pindu. Mbak Yuli. Iya, betul. Ya Allah. Itu di kos BB sama BNI itu mana tuh? Kita kos BB-nya MTR Exit C, Bu. Oh, Exit C. Yang jembatan biru. Dekatnya kalau saya pemadam. Saya ke KJRI kan yo exit E itu. Exit E ya. Kita yang C. Kita dekat pemadam kebakaran Bancai. Bawahnya orang-orang sembayangan itu loh. Sembayangan dukun, teplek-teplek itu loh. Kan ada itu jembatan. Itu ya di agent ya. Kenapa? Di agent. Ya istriku agent kos BB. Saya dulu tapi kemarin, cuman sekarang saya sudah keluar. Kalau istriku memang agent dari dulu, cuman karena yang punya sudah tua, laki-laki namanya Pak.